Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian yang dirahmati Allah. Jadi Mu'ad bin Jabal itu pernah bilang sama Al-Aswad bin Hilal, "Ijlis bina nu'min sa'atan." Duduk bareng, ayo duduk bareng, kita beriman sejenak gitu ya. Jadi istilah ijlis bina nu'min sa'atan, duduk bareng beriman sejenak, itu maknanya bukan cuma beriman sebentar, tetapi bermakna dalam kajian-kajian, dalam majlis ta'lim itu adalah liyasdadu imanan ma'a imanihim. Jadi untuk menambah iman di antara iman yang sudah kita miliki, supaya kita tidak termasuk orang yang ghaflah, orang yang lalai, yang katanya Ibnu Qayyim itu menyebut, mengingatkan, dan ini bisa menjadi sebuah motivasi buat kita. Bainama anta talhu wa tal'ab fi dhahril ardi, ahaduhum fi batnil ardi yasrah fi qabrihi rabbirji'un la'alli a'mala salihan fima taraktu. Sementara kamu bersenda gurau, kamu bermain-main di atas punggung bumi, seseorang di perut bumi banyak yang kemudian berteriak di kuburnya mengatakan, "Duhai Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat amal saleh yang selama ini aku tinggalkan." Jadi itu bentuk penyesalan. Penyesalan itu sudah muncul dan kemudian diungkapkan, digambarkan di alam barzakh, bahkan nanti di alam akhirat. Di dalam ayat Al-Quran juga ada ayat yang menyebutkan, "Ya laitani qaddamtu li hayati." Duhai, kiranya aku dahulu menyiapkan bekal untuk hidupku yang sebenarnya, untuk akhirat itu. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kalau penyesalan-penyesalan itu masih di dunia, itu cuma retorika saja dibandingkan perbuatannya, cuma lip service saja. Jadi kalau penyesalan-penyesalan itu masih di dunia, kadang-kadang itu hanya retorika saja ya. Mengutip pendapat dari Syakik Al-Balkhi itu di dalam kitab Uyunul Akhbar, yang dikutip juga oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Muqasyafatul Qulubnya, beliau menyatakan ada orang yang kemudian mengatakan, "Saya ini adalah hamba Allah, tapi kelakuannya seperti orang merdeka, bebas, tidak punya ikatan, tidak punya aturan, tidak ada aturan yang bisa kemudian dia pakai. Dia mengatakan hamba Allah, tapi kelakuannya seperti orang bebas, tidak terikat dengan aturan-aturan yang sudah diajarkan oleh agama. Dia mengatakan rezeki itu semuanya dari Allah, tetapi hatinya dia merasa menjadi gelisah saat kemudian dia susah ketika tidak punya uang. Dia kemudian bingung, lalu kemudian menghabiskan waktunya untuk mencari uang. Dia juga mengatakan bahwa aku ini suatu saat akan mati, tetapi kelakuannya hampir seperti orang yang kemudian tidak mau mati. Dia begitu sangat senang dalam hidup dunia, hubbud dunyana, dan dia ternyata juga takut terhadap mati." Sehingga kemudian kadang-kadang gambaran-gambaran di dalam Al-Quran itu memberikan sebuah hal yang besar sebagai sebuah motivasi agar kita kemudian tidak menjadi orang yang tergolong ghaflah, menjadi orang yang lalai. Oleh karena itu, waktu yang sangat mulia ini adalah waktu yang sangat mulia dan menjadi perbincangan para malaikat. Jadi salah satu amalan yang diperbincangkan para malaikat itu adalah amalan intidarus shalah ya, menunggu waktu salat berikutnya. Jadi ketika sudah salat wajib,
salat fardu lalu menunggu salat fardu berikutnya, maka itu adalah merupakan salah satu amal yang diperbincangkan alam malakut. Para malaikat memperbincangkan itu. Maka waktu yang sangat strategis ini sebenarnya adalah waktu maghrib ke isya. Maka jangan sampai tergolong sebagai orang-orang yang lalai. Orang yang sudah umur di usia-usia atas 40, apalagi 50, harus lebih cerdas memilih amalan-amalan utama supaya kemudian di sisa hidupnya dia begitu sangat berkah. Di antaranya adalah taklim, lalu kemudian juga intidarus shalah pada waktu ketika kita menunggu salat berikutnya, apalagi dengan diisi ta'lim. Ijlis bina nu'min sa'atan, itu katanya Mu'adz bin Jabal, duduk bareng untuk kemudian kita beriman sejenak. Bapak dan Ibu jamaah kuliah maghrib warga persyarikatan PCM yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang salah satu kecemasan, satu kekhawatiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di berbagai hadis disebutkan Rasulullah itu khawatir, Rasulullah itu cemas akan terjadi pada umatnya. Dan di antara kecemasan, kekhawatiran yang mungkin akan terjadi pada umatnya, di antara 11 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi tentang kekhawatiran, kecemasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terjadi pada umatnya, itu adalah salah satunya, inna akhwafa ma akhafu ala ummati min ba'di amalu qaumi lut ala falyartakib ummatil adaba idza kana ar-rijalu birrijali wan nisa'u bin nisa'. Sungguh di antara perkara yang aku khawatirkan menimpa umatku itu adalah sepeninggalku nanti akan ada komunitas, akan ada perbuatan kaum Nabi Lut yang itu nanti akan menunggu datangnya azab Allah bila lelaki sudah mulai menyukai sesama lelaki dan wanita menyukai sesama wanita. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sudah khawatir dulu akan ada di antara umatnya yang kemudian termasuk tergolong kepada satu perbuatan keji dan nista, bahkan lebih nista dari perzinahan, yaitu laki-laki suka pada laki-laki dan perempuan suka kepada perempuan, yang kita kenal dengan homo, gay. Kalau perempuan dengan perempuan, asyihak, itu lesbi itu. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan mal'unun 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 man amila bi amali qaumi Lut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, terlaknat, terlaknat, terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Dan ternyata hadirin yang dirahmati Allah, menurut penelitian itu di laman global itu, ketika diadakan penelitian di tahun 2022 itu di 27 negara, ternyata dari responden yang ada itu cuma 70% yang kemudian itu suka secara heteroseksual, suka kepada laki kepada perempuan. Sisanya itu hampir 30% ternyata sudah suka antara laki-laki dengan laki-laki. Bagaimana di Indonesia? Ternyata di Indonesia juga begitu. Di sebuah studi yang diterbitkan di Jurnal Kewarganegaraan volume 18 nomor 2 tahun 2022 itu, data itu menunjukkan peningkatan LGBT itu meningkat, khususnya gay ya. Jadi kalau LGBT itu kan lesbi, gay, biseksual, lalu kemudian transgender.
lalu sekarang ada tambahan Q, jadi LGBTQ. Jadi L itu lesbi, wanita suka pada wanita, lalu G, laki-laki suka pada laki-laki, lalu kemudian B-nya itu biseksual, suka perempuan juga suka laki-laki. Jadi dua-duanya ACDC itu ya. Perempuan boleh, laki-laki juga boleh. Kalau kemudian yang terakhir itu cure, itu transgender itu adalah yang biasanya berubah dari laki-laki menjadi perempuan dan sebaliknya itu. Jadi komunitas begitu. Kalau cure itu adalah suka pada apapun. Jadi komunitas ini suka pada apapun. Jadi kalau suka pada binatang ya jadi sama kucing, sama kambing ya, berhubungan sama anjing, itu perbuatan nista dan keji sekali. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, tentu apa yang kemudian disampaikan oleh Amirul Mukminin Al-Walid bin Abdul Malik itu mengatakan, seandainya Allah tidak mengabarkan cerita tentang kaumnya Nabi Lut ini, maka kami tidak akan pernah mengira dan menyangka akan ada laki-laki suka pada laki-laki. Seandainya Allah tidak mengabarkan berita di dalam Al-Quran tentang kaumnya Nabi Lut, maka kami tidak akan pernah menyangka akan ada laki-laki suka pada laki-laki. Dan perkembangannya perempuan suka pada perempuan itu, karena ini sesuatu yang tidak pernah dilakukan manusia, tidak pernah disukai oleh manusia kecuali di umatnya, kaumnya Nabi Lut itu. Nabi SAW bersabda, lam ya'lu fahlun fahlan hatta kana amalu qaum Lut, fa idza 'alal fahlu al fahla irtajja wa tahza arsur rahman fatalatil malaikatu ta'dhiman li fi'lihima faqalu ya rab ala ta'murul arda an tu'zarhuma wa ta'murus sama an tassuhbahuma faqala inni halimun wa la yafutuni syai'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum pernah ada lelaki yang menindih lelaki sampai munculnya perbuatan kaum Nabi Lut. Ketika seorang lelaki menindih lelaki, maka bergetarlah arsy ar-Rahman. Kemudian para malaikat muncul karena takdim terhadap apa yang terjadi pada arsy itu, yang berguncang itu. Mereka berkata, ya Rabb, mengapa engkau tidak perintahkan bumi agar menghukum keduanya dan memerintahkan langit agar menghunjami batu kepada keduanya? Allah berfirman, aku tidak biarkan dan tidak ada satupun yang luput dariku. Di riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, la yandurullah ila rajulin atarajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah tidak akan melihat kepada lelaki yang menyetubuhi lelaki atau menyetubuhi perempuan pada duburnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ternyata kisah kaum Lut ini memang sangat keji ya. Karena ini perbuatan yang menyimpang sekali, maka azab yang ditimpakan saat itu adalah hujan batu dari langit yang sampai digambarkan kemudian negeri itu kemudian dibalik, dihancurkan betul, seolah-olah terbalik, terangkat dari bumi. Apa hukumannya di dunia itu bagi pelaku homo itu? Sebenarnya Nabi SAW bersabda, uqtulul fa'ila wal maf'ula bihi fi amali qaumi Lut. Bunuh itu pelaku dan objek perbuatannya kaum Lut itu. Atau dalam riwayat lain disebutkan yuqtalul fa'ilu wal maf'ulu bihi. Jadi pelaku dan objeknya juga dibunuh gitu. Rasulullah SAW bersabda, man wajadtumuhu ya'malu bi amali qaumi Lut
farjumul a'la wal asfal. Barang siapa yang menjumpai melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka rajamlah yang menindih dan yang ditindih. Jadi secara umum berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat juga sepakat menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku homo ini. Tidak ada yang menyelisihi tentang itu, tidak ada yang menyelisihi tentang itu. Hanya berbeda saja di dalam cara pelaksanaan hukuman matinya itu. Yang pertama, ada yang berpendapat dihukum rajam sama seperti pezina, baik itu yang muhsan maupun ghairu muhsan. Ada juga yang berpendapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu adalah dengan dicari tempat yang paling tinggi, cari tempat yang paling tinggi lalu kemudian jatuhkan dua orang ini dengan kepala yang ada di bawah, lalu kemudian hujami dengan batu. Cari tempat yang tinggi, jatuhkan kepalanya di bawah, lalu kemudian lempari dengan batu. Ada juga dengan cara dibakar. Nah, ini satu riwayat yang cukup menarik ya, di zamannya Abu Bakar As-Siddiq ketika Khalid bin Walid bertemu dan menemukan seorang laki-laki berhubungan intim sama seperti laki-laki dengan perempuan. Lalu itu dilaporkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan lalu kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bermusyawarah dengan para sahabat yang lain bagaimana cara menghukum itu. Ternyata yang paling bersuara keras itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan hanya ada satu kaum saja yang begitu, yaitu kaumnya Nabi Lut, dan tahu bagaimana hukuman Allah terhadap orang-orang seperti itu, maka dibakar saja. Lalu kemudian Abu Bakar menulis surat kepada Khalid bin Walid, dibakar dan dilaksanakan itu. Ada juga yang berpendapat dengan cara dipenggal lehernya atau juga ditimpakan dengan reruntuhan tembok ya. Tapi sepakat semuanya hukuman mati. Cuma caranya kelihatan luar biasa. Luar biasa. Perbedaan pendapat itu kenapa dalam pelaksanaan hukuman mati kepada pelaku homo ini? Karena kaum Nabi Lut ini juga dilakukan seperti itu caranya. Di dalam Quran surat Hud ayat 82 sampai 83 disebutkan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Jadi mandud itu bertubi-tubi ya, seperti tetesan air hujan terus itu, jangan berhenti terus, dilempari bertubi-tubi. Musawwamah, jadi batunya itu diberi tanda ya, tidak seperti batu dunia ya, tapi tanda yang ditulisin nama orang yang kemudian akan dilempari itu. Jadi semuanya ada. Jadi siksaan ini pedih sekali, tetapi selaras dengan perbuatan keji dan nista yang mereka lakukan. Karena ini perbuatan jauh lebih jelek dari binatang. Binatang saja tidak ada yang kemudian antara jantan dan betina itu. Dan dalam satu riwayat disebutkan itu ada kemudian kera yang melakukan itu dilempari dan sangat tidak disuka. Binatang saja tidak suka. Jadi ini melawan kefitrahan. Zina
itu antara laki-laki dan perempuan, tetapi karena dia melakukan penyimpangan karena tidak melakukan syariat pernikahan, itu zina. Tetapi itu fitrah, laki-laki suka pada perempuan, tapi dia melanggar aturan karena dia tidak menikah. Tetapi kalau di luar kefitrahan, maka itu adalah jauh lebih jelek dari binatang, lebih rusak akalnya, lalu kemudian lebih rusak mentalnya itu. Jadi dari saking kerasnya siksaan itu, sampai negeri mereka itu tercabut dari bumi dan terbalik, hingga pondasinya itu mengarah ke langit, sampai malaikat mendengar lolongan anjing dan keledai itu. Dahsyat memang, dahsyat. Allah murka pada pelaku homo ini dari pagi sampai sore. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun yusbihuna fi ghadabillahi ta'ala wa yamsuna fi sakhatillah. Qala Abu Hurairah, man hum ya Rasulullah? Qala al-mutasabbihuna minar rijali bin nisa wal mutasabbihatu minan nisa bir rijal walladhi ya'til bahima walladhi ya'tir rajula. 4 golongan orang yang memasuki waktu pagi dalam kemarahan Allah dan memasuki waktu sore dalam kemurkaan Allah. Abu Hurairah bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laki-laki yang menyerupai kaum wanita yang menyerupai laki-laki, orang yang menyetubuhi binatang, dan laki-laki yang menyetubuhi laki-laki. Rawal Bukhari. Jadi di dalam Al-Quran, azab terhadap kaum Nabi Lut ini adalah dengan hujan batu, ya, sehingga tidak ada tersisa satupun yang di situ ada sisa, ya, kecuali semuanya merasakan azab itu. Sehingga salah seorang pedagang di antara mereka yang kebetulan berniaga keluar pada waktu ada azab itu, begitu selesai dari perniagaannya dia pulang, maka lalu kemudian batu yang telah tertulis namanya itu, yang sudah menunggu 40 hari itu, jatuh menimpanya. Jadi kerasnya azab ini merupakan bukti bahwa perbuatan homoseks itu termasuk perbuatan keji yang paling besar. Maka ada yang menyebutkan begini, kalau di dalam ayat Al-Quran itu, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, itu tidak pakai al. Jadi zina itu adalah salah satu perbuatan keji. Innahu kana fahisatan, jadi tanpa al. Tapi ketika berbicara tentang homo itu, atatuna fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minad dhalimin. Saat berbicara tentang homo, ya, itu pakai al. Kenapa kamu mendatangi perbuatan keji itu yang tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan? Jadi fahisah itu salah satu perbuatan keji. Sedangkan al-fahisah itu berarti pakai alif lam, itu berarti mencakup seluruh perbuatan keji di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam salah satu hadis Nabi disebutkan, la'anallahu ta'ala sab'atan min khalqihi fawqa sab'i samawat faraddada la'nahu ala wahidin minha salasan wa la'anal ba'du kulli wahidin la'natan faqal mal'un man amila amala qaumi Lut. Jadi Allah Ta'ala telah melaknat 7 orang makhluknya dari atas langit yang 7. Allah mengulangi laknatnya
sebanyak 3 kali kepada satu kelompok dari itu. Allah berfirman, terlaknat, terlaknat, terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Jadi laknat itu adalah kemarahan dan dijauhkan dari rahmat Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi kalau di dalam Al-Quran itu cerita tentang kaum Nabi Lut itu ya, jadi homoseks itu disebut liwat karena dinisbatkan kepada kaum Nabi Lut yang merebak pada waktu itu di umatnya Nabi Lut ya. Dan ulama tafsir menyebut bahwa Lut itu, Nabi Lut itu adalah keponakannya dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah mengutus Nabi Lut kepada penduduk kota Sadum dan wilayah sekitarnya, dan Nabi Lut kemudian berdakwah untuk beribadah kepada Allah dan jangan sampai melakukan perbuatan yang keji itu, yaitu laki-laki dengan laki-laki itu. Dicegah kemungkaran itu. Karena itu merusak, karena itu lebih rendah dari binatang, karena itu sedikit rasa malunya. Dan yang homo ini tidak luput untuk terus suka pada anak laki-laki remaja, pemuda. Jadi bedanya kalau orang yang sudah kena homo ini itu tidak berhenti-berhenti melihat anak-anak ganteng-ganteng, remaja-remaja pemuda, itu tidak berhenti-berhenti terus bayangannya. Jauh lebih dahsyat sukanya daripada seorang laki-laki suka pada perempuan, lebih dahsyat. Bahkan Ibnu Qayyim itu bercerita tentang kehati-hatian, jangan sampai kita dan anak keturunan kita itu termasuk golongan ini, karena kalau sudah kandung cinta antara sesama jenis ini jauh lebih kuat, lebih sadis lagi kalau dia kemudian mengungkapkan cintanya. Cerita dari Ibnu Qayyim itu, ada seorang pemuda yang suka kepada Aslam namanya. Aslam ini laki-laki, ganteng ya, putih bersih. Nah, pemuda ini suka sama Aslam. Nah, saat itu kemudian dia mengungkapkan rasa suka dan cintanya itu, tapi tidak ditanggapi oleh Aslam, karena kalau ditanggapi nanti dia akan terkena juga sebagai objek maf'ul bihnya ya, yang ditindihi juga. Maka dia tidak mau. Jatuh sakitlah pemuda ini karena tidak terjawab cintanya kepada pemuda yang satunya. Ketika dia sakit, lalu kemudian saat dia sakit, lalu kemudian dikabarkan ada orang mengatakan, datanglah Aslam, jenguklah dia, jenguk dia, jenguk. Lalu kemudian ketika ada kabar mau dijenguk oleh Aslam, sembuhlah pemuda ini dari sakitnya. Dia sembuh, dia sembuh. Dia semangat karena akan datang kekasihnya itu yang disukainya. Tetapi tidak sampai datang. Aslam tidak jadi datang. Lalu dikabari Aslam tidak jadi datang. Maka lalu sakit dia, tambah drop dan sakit dia. Apa yang terjadi saat dia sudah sakit itu? Sakitnya sudah parah. Sakitnya sudah parah. Dia lalu kemudian mengatakan ungkapan syair, Aslam ya rohatal alil wa ya sifa'al mudnif an-nahil, ridhoka asha ila fuadi mir rahmatil khaliqil jalil. Aslam, duhai pelipur lara orang yang sakit, duhai penawar bagi orang yang sakit keras, kurus dan kering, keridhaan lebih diharapkan oleh hatiku daripada kasih sayang pencipta yang maha mulia. Na'udzubillahi min dzalik. Kematian pemuda ini karena cintanya melebihi dari Allah. Dia jauh lebih cinta kepada Aslam daripada Tuhan, kepada Tuhannya yang menciptakan dia. Dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Hati-hati.
dia mencintai lebih daripada Allah, mati dalam keadaan su'ul khatimah dan mati dalam kekafiran, naudzubillah. Nah, di dalam Al-Quran orang-orang yang homo ini disebut sebagai orang yang fasik dan jahat. Di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 74, innahum kanu qauma sau'in fasikin, kaum yang fasik, kaum yang jahat dan fasik. Bahkan di dalam ayat yang lain Quran surat Al-A'raf ayat 81 disebutlah orang yang homo ini, bal antum qaumum musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Di dalam Quran surat Al-Ankabut 30 disebut sebagai kaum yang berbuat kerusakan. Qala rabbin surni alal qaumil mufsidin. Di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 31 disebut kaum zalim. Inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Banyak sekali sebutan-sebutan jelek, gelaran-gelaran jelek kepada kelompok orang-orang seperti ini. Dan kadang-kadang tidak nampak, tetapi pada saatnya nanti akan tampak. Begitulah kecemasan, salah satu kecemasan Rasulullah akan ada di antara sekian umat Nabi Muhammad. Yang aku khawatirkan itu terjadi pada umatku. Ada satu komunitas, ada beberapa umat dari Nabi Muhammad yang kemudian melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut itu. Hati-hati untuk anak-anakku, hati-hati. Jangan sampai terjebak dengan itu. Perhatikan bagaimana Al-Quran menceritakan itu. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Lut untuk berdakwah agar beribadah kepada Allah dan berhenti melakukan itu, mereka semuanya menolak dan menganggap Nabi Lut itu justru berdusta. Mereka sombong sekali dan mereka tidak pernah peduli dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Lut. Dari saking sombongnya mereka menolak, bahkan mereka kemudian menantang Allah memberikan azab. Hebat itu. Jadi kelompok orang-orang ini kuat sekali, kuat, sampai tidak sekedar menolak, tapi kemudian menantang kepada Nabi Lut, kalau kamu berkata benar, silakan saja Tuhanmu berikan azab kepada kami ini yang melakukan kesalahan ini yang kamu anggap salah. Fama kana jawaba qaumi illa an qalu tina bi adabillah in kunta minas shadiqin. Itu yang mereka lakukan. Lalu kemudian Nabi Lut berdoa memohon kepada Allah karena sudah tidak bisa, ya, minta pertolongan kepada Allah, lalu dikabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus dua malaikat itu yang ganteng-ganteng itu, dan diterima oleh Nabi Lut sebagai tamunya dan dijamu. Hati-hati, jangan ketahuan, karena kalau ketahuan nanti ada laki-laki ganteng, pemuda yang ganteng, remaja yang ganteng, itu nanti semuanya akan suka. Disembunyikan itu. Sampai kemudian takut itu Nabi Lut akan mengganggu tamunya ini. Ditawarkan, ini ada putri-putriku. Mereka tidak mau. Tidak mau. Lalu mereka kemudian berebut masuk ke rumah Nabi Lut yang di situ ada dua malaikat yang menyamar menjadi manusia, orang-orang yang ganteng. Saat mereka berebut masuk, lalu kemudian malaikat Jibril memukul dengan sayapnya sehingga membuat orang-orang yang berebut, laki-laki yang ke situ itu menjadi buta dan bingung. Buta semuanya. Lalu kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Lut dan keluarganya, kecuali istrinya. Jadi karena istrinya Nabi Lut ini suka membocorkan rahasia, di antaranya adalah membocorkan rahasia kedatangan dua pemuda yang ganteng-ganteng ini kepada umatnya. Jadi Allah perintahkan Nabi Lut dengan anak-anaknya, dengan kaumnya yang setia, yang ikut, yang percaya dan beriman itu, untuk pergi meninggalkan tempat itu. Dan lalu kemudian malam harinya mereka pergi
pelan-pelan, jangan berbalik kata Allah, jangan melihat ke belakang. Saatnya waktunya Allah memberikan azab, disitulah Allah memberikan azab yang sangat luar biasa sekali. Dihujani batu panas, lalu kemudian dijungkir balikkan semuanya itu. Nanti ada orang yang masih melakukan perbuatan amalnya kaum Nabi Lut ini, yang kadang-kadang terang-terangan melakukan itu. Yang di Indonesia itu sudah dilansir kemarin ya, di Bali, di Jakarta, di Jogja, di daerah-daerah tertentu yang kemudian berani mereka melakukan itu dengan kuatnya. Dan ini adalah sebuah kenistaan dan kekejian yang luar biasa. Na'udzubillah. Jangan sampai kekhawatiran Rasulullah ini terjadi kepada kita dan keturunan kita. Berdoalah, jagalah terus siapapun di antara kita. Hati-hati. Bagi mereka yang sudah ada potensi ke arah situ, bertaubatlah kepada Allah dan takutlah kepada azab Allah yang luar biasa, jauh melebihi dari hukuman pezina. Bahkan yang menarik, ada fenomena yang kemudian muncul ketika saya sampaikan ini tadi. Ada nikah siri antara sesama jenis. Itu kan luar biasa itu. Kalau nikah siri laki perempuan masih wajar, asalkan bukan punya pasangan lain. Ini nikah siri antara sesama jenis itu. Itu undang-undang siapa yang dipakai? Kalau di Indonesia undang-undang tentang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu adalah disebutkan di sana undang-undangnya, perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang terjadi. Hati-hati mengingat dahsyatnya hukuman azab, hukuman yang akan diberikan tidak hanya nanti di akhirat, karena di akhirat itu nanti akan dipertemukan dengan seniornya gitu. Istilahnya dalam hadis itu, nanti ada umat-umat yang masih melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, nanti akan disuruh susulkan sama seniornya, yaitu umatnya kaum Nabi Lut. Di sana nanti kamu bareng di sana dengan siksaan yang begitu sangat dahsyatnya itu. Mengerikan sekali siksaannya. Karena itu jauh lebih nista dari binatang. Apa sih sebabnya? Ada karena persoalan biologis dari sananya, ada yang karena berteman dengan grup atau kelompok ini, atau karena ada perbedaan hormonal. Ada banyak yang menyebabkan itu. Tetapi bisa kemudian kalau mau sungguh-sungguh diterapi, dikonseling, lalu ditreatment dengan baik, dengan kesungguhan, ingat terhadap azab Allah itu. Ingat terhadap hukuman Allah yang jauh lebih nista itu. Bagi yang sudah ada potensi seperti itu, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Bagi yang kemudian ada pengalaman yang berhentilah berkumpul dan bergaul dengan orang-orang seperti ini, bahaya. Karena kalau sudah kemudian muncul rasa keinginan itu, akan jauh lebih dahsyat rasa cinta dan ungkapan cintanya, dan melakukan apapun dilakukan kalau itu antara sesama jenis. Jauh lebih dari itu bagi orang yang kemudian punya kesadaran. Hati-hati, terlalu banyak gelaran jelek dari Allah kepada orang-orang seperti ini, dan orang-orang seperti ini akan mengalami azab yang sangat pedih. Tidak hanya nanti di akhirat, di dunia pun dia akan merasakan itu. Berbahagialah orang yang kemudian selalu diberikan petunjuk oleh Allah dalam kefitrahan, di dalam keislaman, di dalam keistiqomahan dalam melakukan ketaatan. Jaga anak keturunan kita jangan sampai kemudian terlibat, termasuk dan tergolong dalam perbuatan-perbuatan seperti ini. Tidak sederhana, tidak sederhana, tapi memang tidak nampak, tidak nampak. Hati-hati. Saya sering memberikan gambaran, kalau saya bonceng cewek itu rame itu, Ustaz tuh. Tapi kalau saya bonceng anak laki-laki ganteng,
cakep-cakep, orang biasa saja. Hati-hati. Berapa banyak ini kemudian tidak tampak, bahkan laki-laki pun sudah beristri dan punya anak, masih saja dia suka kepada sesama laki-lakinya, yang disebut dengan biseksual. Ini adalah penyimpangan kefitrahan. Mudah-mudahan kita terlindung dan terjaga dari perbuatan kaum Nabi Lut, yang salah satunya di antara yang sangat dicemaskan oleh Rasulullah itu terjadi pada beberapa orang dan beberapa kelompok dari umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.